Oke, kita masuk bangun ruang sisi datar. Nah, contoh-contohnya ini seperti ini ya di slide ini. Ini ada apa ini kayak gerobak, ada apa yang bawahnya lagi atap ini ya, atap. Terus yang bawahnya lagi ini ada kayak ini namanya forklift ya misalnya. Nah, contoh-contohnya. Nah, bangun ruang sisi datar. Nah, ini ada yang namanya kubus, ada yang namanya balok, prisma, dan limas. Nah, sebenarnya bangun ruang itu dibagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama bangun ruang sisi datar, yang kedua bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada bangun ruang sisi datar ini tidak ada unsur lingkarannya. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung ada unsur lingkarannya. Nah, jadi ada 4 jenis ya bangun ruang sisi datar. Ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas. Nah, untuk prisma dan limas itu nanti dibagi-bagi lagi ya. Prismanya jenis prisma segi apa misalnya. Nah, ini ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5. Yang limas juga begitu, ada 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5. Nah, ini bernama prisma segitiga, segi 4 dan seterusnya berdasarkan apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Berdasarkan apa? Ada yang bisa jawab? Ini sudah pernah dilewati di bangku sekolah dasar ya. Jadi kayak prisma ini berdasarkan alas ya. Ini alasnya sama tutupnya. Ini prisma segitiga karena alasnya segitiga kan. Nah, yang sebelahnya ini prisma segi 4 ya kan. Berdasarkan apa ya alasnya ini segi 4. Segi 4 ini bisa persegi, bisa persegi panjang. Nah, yang segi 5 alasnya karena ini alas dan tutupnya segi 5. Jadi berdasarkan itu ya. Nah, sedangkan untuk yang limas itu berdasarkan apa? Hanya berdasarkan alas. Alas itu bawahnya ya. Nah, ini limas segitiga. Karena ini bawahnya, alasnya. 5 segi 4. Ini juga. Segi 5, nah sama. Nah, itu. Jadi berdasarkan alasnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kubus dan balok ya? Nah, yang kiri ini kubus, yang kanan balok. Pertama, kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar yang berbentuk segi 4 dan kongruen. Nah, di sini kata-katanya ada kongruen ya. Ada yang tahu nggak kongruen apa? Ayo, ada yang tahu nggak apa itu artinya kongruen? Nggak ada yang tahu. Kongruen itu artinya sama ya. Jadi bentuknya sama, ukurannya sama. Itu namanya kongruen. Nah, ini kubus ini sama semua rusuknya. Nah, yang poin kedua, balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen dan sejajar. Nah, jadi kalau yang balok ini yang apa? Yang posisi bangun datar sejajar, misalnya begini. Ini sejajar kan, ini sama. Nah, yang atas ini dengan yang bawah. Nah, yang samping dengan yang samping sini. Itu. Jadi yang sejajar itulah yang sisi-sisinya merupakan apa? Bangun datar yang kongruen.
Nah, apa yang dimaksud dengan prisma dan limas? Nah, prisma macam-macam ya. Ada prisma segitiga, prisma segi empat, dan prisma segi lima. Definisinya poin pertama, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen, nah ini kongruen dan sejajar serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Nah, kata-katanya adalah kongruen dan sejajar. Nah, berarti ini ya, yang atas ini yang berwarna ini harus apa? Harus sama ya. Yang sejajar ini antara tutup dan alas ini harus sama. Itu baru dinamakan prisma. Ini prisma segitiga. Nah, ini yang prisma segi empat, yang atas sama bawah juga sama. Nah, ini prisma segi lima. Nah, ini juga segi lima. Jadi disebut prisma seperti itu. Jadi alasnya segitiga ya tutupnya juga segitiga. Jangan alasnya segi empat, tutupnya segitiga. Itu bukan prisma ya. Itu di luar daripada definisi prisma. Nah, poin selanjutnya, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi-sisi tegak yang bertemu pada satu titik. Jadi, kalau limas ini berdasarkan alasnya, tidak ada tutupnya ya, jadi hanya alas. Kayak ini nih, limas segitiga karena alasnya segitiga, segi empat. Ini karena segi empat, segi lima. Nah, ini. Nah, bangun ruang ini kan dibatasi oleh apa ya? Sisi tegak. Sisi tegaknya itu adalah segitiga. Ini yang atas ini. Nah, ini juga seperti tenda ya. Nah, dia bertemu pada satu titik, titiknya yang atas ini. Nah, puncaknya ini. Oh ya, saya ingatkan kembali, jika ada poin-poin penting, boleh kalian catat ya. Bagi kalian kalau penting, silakan kalian catat. Nah, unsur-unsur bangun ruang datar ya. Nah, ini unsur-unsurnya. Nah, yang nomor satu ini adalah sisi. Nah, sisi itu yang ini, yang merah ini ya. Yang merah ini. Rusuk. Rusuk ini yang garis ini. Nah, ini. Yang garis ini. Nah, titik sudut dia di apa ya? Ya di pojoknya sini. Nah, ini titik sudut ya. Ini titik sudut. Ada lagi namanya diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang itu dia garis miring yang di dalam ini bangun ruang. Jadi ini dia dari sini, ini misalnya ini anggap aja apa ya? Ini titik, ntar saya ganti. Ini titik A, ini B, ini C, ya kan? Nah, yang ini titik D. Nah, dia di sini persilangan dia. Sini E, ini F. Jadi dari sisi samping kiri ke sisi samping kanan ini ketemunya dia. Nah, ini dia memotong ke dalam ruang apa? Ruang balok ini. Ini namanya diagonal ruang. Nah, sedangkan ada lagi namanya diagonal apa ini? Sisi atau diagonal bidang. Nah, kalau diagonal sisi itu dia bangun datarnya ini aja. Misalnya gini. Nah, dia di sini nih. Di persegi panjangnya ini. Nah, kalau ini nah ini diagonal sisi. Nah, yang keenam, ini ada namanya bidang diagonal. Nah, kalau bidang diagonal itu dia apa ya? Ini persegi panjang yang di dalam ini apa? Balok ini. Ini kan persegi panjang ya. Ini kan ada yang apa? Balok kan ada persegi panjang yang kuning ini. Nah, itu namanya bidang diagonal. Jadi ada tiga jenis ya diagonal. Pertama diagonal ruang, diagonal sisi atau diagonal bidang. Terus ada lagi bidang diagonal.
Nah, ini saya spesifikasi apa? Bangun ruang ya, bangun ruang sisi datar. Kayak kubus, itu ada 6 sisinya, rusuknya 12, titiknya 8, bla 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 dan lain-lain ya. Balok juga gitu. Limas, prisma ya. Nah, ini jaring-jaring kubus ya. Nah, ini jika sebuah kubus dibedah, anggap saja dalam imajinasi kalian ini sebuah kardus ya. Nah, nah ini sebuah kubus apabila dibedah, nah, ya seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan jaring-jaring, itu bedahnya bangun suatu apa? Bedahnya suatu bangun ruang. Nah, ini sisinya ada 6 ya untuk kubus. Nah, ini untuk balok. Nah, ini kalau dibedah seperti ini. Jadi, tadi kan ada 3 pasang katanya kan. Maksudnya 3 pasang itu yang ini. Yang sama ini warnanya saya samain ya. Ini 3 pasang ya. 1, 2, 3. Nah, ini saya ke slide satunya lagi. Ini namanya bangun ruang sisi datar. Tadi kan sudah saya jelaskan, Bu, ada 4 ya, kubus, balok, limas, prisma tegak ya. Nah, ini tadi definisinya kubus yaitu suatu bangun ruang yang terdiri dari 6 sisi ya. Sisi masing-masing berupa persegi dan 12 rusuk sama panjang. Nah, ini namanya kubus ABCD EFGH. Jadi berdasarkan judul apa berdasarkan titiknya. Nah, ini kubusnya ABCD EFGH. ABCD ini sisi bawah, ada sisi samping, kanan, atas, dan seterusnya ya. Nah, yang dinamakan rusuk itu yang garis ini. Jadi, ini rusuk. Ini yang AB ini. Ini namanya rusuk. Nah, ini ada rusuk BC. Nah, ini. Ada rusuk apa? DA. Rusuk DA ini, rusuk DA. Apalagi ini, ada rusuk EF. Nah, ini. Jadi yang disebut rusuk itu apa? Garisnya atau rangkanya ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, ini ada lagi namanya titik sudut. Ya ini yang pojok-pojok ini. Ada titik A, ada titik B, ada apa? Titik C. Nah, ini titiknya. Titik A, B, C, ada titik D, E, F, G, H.
Nah, tadi ada diagonal sisi ya, istilah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi yang ini, yang AC ini, garis AC. Jadi yang ini. Ini ada apa lagi ini? BD. Nah, BD begini. Intinya dia garis yang apa ya? Yang miring. Nah, ada juga namanya diagonal ruang. Diagonal ruang itu garis AG. Ya, ini yang kuning ini ya. Ini sampai sini. Ada garis HB. HB itu berarti yang ini. Terus CE. CE. Nah, dia silang. Nah, itu namanya diagonal ruang. Nah, ini slide berikut ini ada istilah lagi bidang diagonal. Jadi bidang diagonal itu diagonalnya berbentuk bangun datar ya, atau suatu sisi ya. Nah, ini ada agak apa nih, ada gambar yang diarsir ya. Nah, ini di kubus yang pertama ini, nah ini tengah-tengahnya ada arsir atau seperti sekat ini ya. Ini dinamakan bidang diagonal. Nah, ini juga. Nah, ini yang kuning ya. Yang kuning arsirannya ini diagonal bidang, apa bidang diagonal. Ini juga yang ungu. Nah, dan seterusnya ya. Nah, berdasarkan dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kubus itu memiliki banyak rusuk 12, banyak sisinya 6, banyak titik sudutnya 8. Banyak diagonal bidang atau sisinya 12, terus banyak diagonal ruangnya ada 4. Nah, banyak bidang diagonal itu ada 6. Ini apa spesifikasinya kubus ya. Nah, ini ada contoh soal. Perhatikan gambar kubus di samping. Tentukan mana yang dimaksud dengan A sisi, B rusuk, C titik sudut, D diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oke, kita bahas. Yang nomor 1, dari kubus PQRS apa ini, TUVW, sisinya adalah ini, yang persegi ini ya, PQRS, TUVW, apalagi ini, PQUT, RVU, dan seterusnya ya. Nah, yang B ditanyakan adalah rusuknya, berarti yang garis ya. PQ, QR, apa RS. Nah, ini PQ, QR, RS, terus ada SP, TU, UV, VW, WT. Apalagi TP, QU, RP, dan SW ya. Itu sisi-sisinya, itu disebut rusuk. Nah, yang C ada yang ditanyakan titik sudut. Nah, ini gampang ya. Jadi yang ini, titik P, titik Q, R, S, ada titik T, U, V, W. Nah, itu yang pojok-pojoknya itu ya. Nah, ini yang ada lagi ditanya diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu kan sisi ya. PU apa tadi? Nah, ini PU. Saya gambar aja ya. Nah, ini ada, diagonal bidangnya ada PU ya ini. Nah, ini contohnya. Terus ada QT. Nah, QT itu yang ini. Apalagi itu? QV. Terus ada QV RV ya. Oh, lain RT. Harusnya RU ini. Ya. Pokoknya dia apa ya? Persilangan di sisi datarnya ini ya. Itu disebut diagonal bidang.
Nah, ada lagi yang namanya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini PV. Nah, ini berarti ini ya. Ada lagi QW. Nah, QW berarti RT berarti ini. Apa lagi? SU ya. Nah, jadi ini kayak terbentuk limas ya di dalamnya. Jadi garis-garis miring ini yang ke dalam ruangan ini dinamakan daripada diagonal ruang. Nah, yang F ada namanya bidang diagonal. Beda lagi. Nah, kalau diagonal bidang itu dia membentuk ini kayak sekat ya suatu bangun ruang, tapi menyilang gini, miring ini. Nah, gini. Nah, ini. Jadi tengah-tengah ini. Nah, ini biasanya membentuk bangun datar. Jadi PRVT ya, PRVT. Nah, itu salah satu bidang diagonal. Ini ada berapa ini? 2, 3, 4, ada 6 ya. Itu bisa kalian eksplorasi sendiri nanti. Nah, nah, ini ada contoh soal nomor 2. Dari gambar kubus di samping atau di bawah ini ya. Tentukan A panjang rusuk BC, B panjang diagonal bidang AC, C panjang diagonal ruang AF. Nah, yang A, kita bahas yang A dulu. Nah, yang A ini kan kubus itu memiliki rusuk yang sama. Jika AB-nya 5, nah, jika AB-nya adalah 5, maka ini kan yang ditanya BC ya. Maka yang BC juga 5. Dan sisi-sisi lainnya juga adalah 5 cm. Nah, ini yang B yang ditanyakan panjang diagonal bidang AC. Oh, yang tengah sini ya. Ini menggunakan Pitagoras. Nah, AB-nya 5 cm, BC-nya 5 cm ya. Nah, ini 5 cm juga. Kita tambahkan aja 5 kuadrat tambah 5 kuadrat, hasilnya 25 tambah 25, 50. Kita akarkan menjadi 5 akar 2. Berarti yang sisi miring ini hasilnya. 5 akar 2. Nah, ini ada sifat-sifat daripada kubus. Nah, yang A, semua sisinya berbentuk persegi. Nah, semua sisi kubus berbentuk persegi, memiliki luas yang sama. Yang B, semua rusuk kubus berukuran sama panjang, ya. Yang C, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Yang D, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Terus setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Nah, tadi kan sudah ciri-ciri. Sekarang kita masuk ke rumus. Nah, untuk rumus luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas sisi alas. Nah, seperti kita ketahui, alasnya adalah persegi ya.
Ini ada contoh. Rusuk peki 15 cm. Ini 15 cm ya. Berapa luas permukaan kubus tersebut? Nah, rumus luas permukaan adalah 6 kali luas alas. Nah, luas permukaan kubus sama dengan 6, karena ini persegi berarti sisi kali sisi ya. 15 kali 15 turun jadi 6 kali 225. Hasilnya adalah 1350 cm persegi. Ingat, untuk setiap luas dia selalu menggunakan ini satuannya, pangkat 2 ya. Nah, ini jangan dilupakan pangkatnya. Nah, ini ada contoh lagi. Berapa luas permukaan kubus jika luas sisi alasnya 70 cm persegi? Nah, itu sudah sisi kali sisi artinya ya. Jadi kita langsung masukkan angka saja. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas sisi alas. Ini sudah luas sisi alas ya, 70. Nah, ini sudah, ini ada satuannya ya. Jadi langsung saja 6 dikalikan 70, hasilnya adalah 420 cm persegi. Nah, ini ada contoh lagi yang kedua. Berapa jumlah panjang semua rusuk kubus jika luas permukaan kubus adalah 96 cm persegi? Rumusnya kan luas permukaan sama dengan 6 kali luas sisi alas ya. Nah, yang ditanya apa ini? Panjang semua rusuk ya. Nah, berarti ini 96. 6 ini rusuknya ya. Nah, ini ingat aljabar ya. Kita bagi ke sini jadi 96 bagi 6. Ini rusuk pangkat 2 ya sebenarnya. Ini nulisnya pakai R pangkat 2 aja. Jadi R pangkat 2. Nggak usah pakai rusuk ini. Nah, R pangkat 2. Ini harusnya adalah akar ya. 16 adalah akar. Ini R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 sama dengan akar 16. Disederhanakan jadi 4 ya. Ini jadinya R. Tidak ada pangkat 2-nya lagi. Jadi, jumlah semua rusuknya adalah, ini kan 4 ya, dikali 12. Jadi sama dengan 48 cm. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai kubus. Dirasa jika ada yang penting, boleh kalian catat ya tadi ya. Nah, kita ke volume saja ya. Volume itu, kembali saya ingatkan, untuk volume itu disebut isi. Nah, dia biasa nama lainnya adalah isi. Nah, untuk volume atau isi kubus itu sama dengan rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, ini luas alas dikali tinggi. Kita turunkan lagi, volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi, ya kan? Kenapa kok sisi kali sisi kali sisi? Karena semua panjang rusuknya sama ya. Gitu. Jadi langsung saja sisi kali sisi kali sisi. Ini ada contoh soal. Rusuk sebuah kubus adalah 5 cm. Berapa volumenya? Rumus, volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Angka kita masukkan 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125 cm pangkat 3. Ini jangan dilupakan. Sama dengan 125 cc ya. Nah, contoh soal lagi. Luas alas sebuah kubus adalah 36 cm pangkat 2. Ditanya berapa volumenya?
Nah, kan ini sudah diketahui ya luas alasnya. Jadi volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, tinggal kita masukkan saja ya. Volumenya 36. Tuh, volume. Bentar. Oh ya, berarti 36 dikali 6 ya. Hasilnya adalah 216 cc. Ini kan luasnya adalah apa? 36 ya, berarti sisinya adalah 6 ya. 6 itu dari akarnya ini. Nah, ini akar dari 36 ini. Hasilnya ini. Jadi ini dikalikan ke sini. Nah, itu. Jadi hasilnya adalah 216 cc. Oke, ini masuk ke bangun ruang limas. Nah, kita langsung aja ya macam-macam limas ya. Nah, nama limas itu disebut menurut bentuk alasnya. Nah, ini ada 5 segitiga, ada 5 segi 4, ada 5 segi 5 secara garis besar ya. Nah, jika alas limas berupa, ini misal aja, segi N disebut limas segi N. Jika N sangat besar sehingga membentuk lingkaran, maka disebut kerucut. Itu kerucut itu sebenarnya limas juga, cuma dengan alas lingkaran. Nah, limas atau bahasa Inggrisnya pyramid, 5 segi 4 ya. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada limas. Nah, yang bawah ini namanya alas ya, alas limas. Nah, ini ada tinggi sisi tegak ya. Nah, ini suka keliru ya, yang disebut tingginya limas tuh biasanya setinggi segitiga, padahal ini yang tengah ini. Jadi ini kan ada titik pusatnya alas kan sampai titik puncak ini.